Shalom, sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Menyambung pembahasan kita tentang topik Holy Spirit in You. Episode ini akan membahas tentang mempercayai Roh Kudus. Saat kita mengalami kelahiran kembali, kita tahu di dalam kita Roh Kudus telah berdiam. Dan Dia yang membuat kita itu mampu untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan juga dengan akal budi serta kekuatan kita. Akan tetapi Rasul Paulus berdoa di dalam Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Roh Kudus di sini bertugas melumasi mata batin kita untuk mampu melihat kebesaran dan keagungan dari Allah serta pekerjaan-pekerjaan, kehendak dan rencana Allah di dalam hidup kita dan cara Allah melihat sekeliling kita atau dunia sekeliling kita yang sedang kita jalani. Saat Roh Kudus menerangi mata hati kita, maka kita ini akan berjalan di dalam terang pikiran Allah dan membangun keintiman secara terencana dan penuh kasih. Tuhan akan menengadahkan wajahnya kepada kita dan memancarkan terangnya ke dalam hidup kita. Tapi bagaimana ini bisa terjadi, Pak Markus? Bagaimana kita bisa mempercayai Roh Kudus melakukan sesuatu di dalam hidup kita? Roh hikmah dan roh wahyu yang diberikan kepada kita melalui Roh Kudus akan membawa pencerahan kepada mata hati kita atau mata batin kita. Inilah yang membuat kita menjadi peka dan mulai mempercayai Allah dan segala rencana tindakan yang Dia memang rancang untuk hidup kita setiap saat. Lalu ketika kita mulai mengambil waktu merenungkan sifat atau atribut-atribut Allah seperti Dia Allah yang baik, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang bermurah hati. Kita renungkan. Dan kemudian kita renungkan juga firman Tuhan. Kehendak Allah, apa yang Tuhan inginkan terjadi, apa yang ada di dalam hatinya Tuhan. Saat kita melakukan aktivitas, kita berpikir sejenak tentang bagaimana ya rencana Tuhan untuk hidup saya. Maka saat itu kita sedang mengizinkan Roh Kudus memimpin hati kita. Nah, ketika Roh Kudus mulai menggugah hati kita, Dia akan membuat kita mulai melihat akan rencana dari Tuhan buat kita pribadi. Dan itu lalu membangkitkan kesediaan kepada kita untuk menerima perkataan serta pikiran-pikiran Allah. Nah, dari sini lalu kita akan dituntun untuk mentaati firman Tuhan. Nah, saat keputusan di dalam hati kita muncul, ada satu tekad untuk melakukan kehendak Tuhan, maka pikiran kita, kehendak kita akan mulai dibanjiri dengan strategi-strategi serta taktik untuk mentaati firman Tuhan. Bagaimana mencapai hal itu? Dan juga Tuhan akan memberikan kepada kita perkataan yang akan menjadi seperti slogan untuk kita kejar. Yang mendorong kita, seperti istilahnya tagline kita, untuk mendorong kita melakukan firman yang baru saja kita terima. Setelah semua itu terjadi, iman kita akan muncul. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Firman yang tadi baru kita terima dalam hati kita tadi itu membangkitkan iman kita. Lalu kemudian kepercayaan serta kepekaan kita kepada Roh Kudus akan mendorong ketaatan untuk kita kembangkan. Nah, ketaatan itulah yang lalu menciptakan pergerakan, momentum di dalam hidup kita. Ketaatan dari hati kita itu mendorong kita untuk mengatakan, ya, saya akan bangkit, saya akan lakukan, saya akan pergi, saya akan mengampuni orang itu, saya akan mulai untuk bercerita tentang kebenaran, saya akan mulai berani untuk mendoakan seseorang.
Itu ada pergerakan dan ada momentum. Dan ketika momentum sudah terjadi, maka dia akan bergulir terus. Bergulir terus. Kalau sudah bergulir, wah, kita akan semangat. Karena kita akan melihat iman kita itu menjadi iman yang aktif. Lalu pikiran kita akhirnya mulai menjadi tanggap, mulai menjadi sangat antisipatif tentang apa yang akan terjadi di dalam hati kita. Dan sebagai hasilnya, kita akan melihat bahwa kita menjadi orang yang bukan saja tanggap, tapi juga orang yang peka. Inilah yang dimaksud oleh Alkitab sebagai yang dipimpin oleh Roh Kudus. Pikiran dan kehendak kita melayani kehendak hati kita yang sudah diterangi oleh Roh Kudus. Lalu pengetahuan intelektual kita melayani iman dan kehendak kita melayani ketaatan kita. Sebagai hasil dari seseorang yang mempercayai Roh Kudus, menjadikan kita memiliki pengalaman yang lebih besar, a greater experience with God, dengan konteks keadaan yang sedang kita hadapi saat ini. Marilah saat ini sahabat Lectio Divina, kita membangun disiplin rohani di dalam diri kita. Sehingga setiap kali nanti Roh Kudus mulai memberikan impresi, berbicara kepada hati kita, kita nggak tolak. Kita bilang, ini mah cuman bisa-bisanya saya aja. Tidak. Tapi kita mulai peka. Kita mulai menginginkan, merenungkan, mulai menanggapi itu. Dan percayalah, tiba-tiba saudara akan melihat itu semua menjadi masuk akal. Nah, ketika kita melatih diri kita untuk terus mempercayai dorongan Roh Kudus dalam batin kita, kita akan membangun satu imajinasi yang kreatif untuk dapat melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita dan dunia sekeliling kita. Bapa di surga, aku bersyukur Roh Kudus menerangi hatiku. Tolonglah aku untuk mempercayai Engkau lebih lagi dan menundukkan pikiranku kepada kehendak-Mu dan siap untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.